gampang dihafalin ya, bisa pakai jari. Semua kuadran 1 berarti sindikat, kuadran 2 tangan, kuadran 3 kosong, kuadran 4. Jadi yang disebutkan di sini adalah nilai yang positif. Oke, kalian harus hafal dulu nilai trigonometri di kuadran 1 ya, seperti pada tabel berikut ini. Nah, padahal sudut itu nggak hanya 0 sampai 90 derajat, tapi 0 sampai 360 derajat. Nah, 0 sampai 360 derajat ini dibagi menjadi 4 kuadran. Di sini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, di sini adalah kuadran 4. Nah, nilainya kuadran 1 itu sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi kalau ada 0 dan 90 derajat itu masuk kuadran 1. Kuadran 2 lebih dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, makanya di sini nggak saya kasih sama dengan ya. Artinya adalah lebih dari 90 derajat. Kuadran 3 lebih dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Untuk kuadran 4 berarti lebih dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, cara menghafalkannya begini. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang berada kuadran 1, 2, 3 ini itu nilai-nilai yang ada pada tabel ini. Yang membedakan adalah nilai plus sama minnya. Oke ya. Jadi kita hafalin yang bernilai plus saja. Cara hafalnya seperti ini. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Nah, artinya apa? Semua berarti nilai trigonometri di kuadran 1 tuh nilainya adalah positif semuanya. Jadi sin, cos, tan itu berada di kuadran 1 nilainya positif seperti pada tabel ini. Gitu ya. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Jadi selain sin nilainya adalah negatif. Kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos. Gampang dihafalin ya, bisa pakai jari. Semua kuadran 1 berarti sindikat, kuadran 2 tangan, kuadran 3 kosong, kuadran 4. Jadi yang disebutkan di sini adalah nilai yang positif. Nah, untuk cara menghitungnya seperti ini. Kalau berada di kuadran 2 itu adalah 180 derajat dikurangi dengan alfa. Kalau kuadran 3 berarti 180 derajat ditambah dengan alfa. Kalau kuadran 4 yaitu adalah 360 derajat dikurangin alfa ya. Kalau kuadran-kuadran yang genap dikurangin. Ini dihafalin ya. Nah, misal saya ingin menghitung cos katakan 210 derajat. Nah, 210 derajat ini berarti berada di kuadran 3. Bener ya? 210 masuk sini kan ya? Nah, kuadran 3 yang nilainya positif hanya tan aja. Lihat fungsinya, kalau fungsinya ini adalah cos, maka cos lagi di sini. Nah, kuadran 3 kita lihat, oh cara ngitungnya adalah 180 ditambah dengan alfa. Jadi 180 derajat ditambah berapa supaya menghasilkan 210 derajat. Oh, ditambah dengan 30 derajat. Seperti ini. Nah, maka ini langsung hitung yang belakang ini. Jadi ini 180-nya dianggap lebur ya. Jadi cos 30 derajat. Nah, karena kuadran 3 yang positif hanya tan, ini hanya tan, maka ini nilainya adalah negatif. Negatifnya taruh di depannya. Ya, cos 30 adalah setengah akar 3. Paham ya? Oke, nomor 2. Saya ingin menghitung tan 315. Nah, tan 315 berarti masuk kuadran 4. Fungsinya tan lagi ya. Berarti kalau kuadran 4 360 dikurangi alfa. Berarti tan lagi di sini. Terus 360 derajat dikurang berapa supaya menghasilkan 315. Berarti dikurang 45 derajat. Ini lebur sampai yang belakang ini sehingga ngitung tan 45 derajat. Karena kuadran 4 maka nilai tannya adalah minus karena yang plus hanya cos. Jadi minus 1. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau menghitung misalkan sin 750 derajat itu berapa? Nah,
perlu kita ketahui bahwa satu putaran itu kan 360 derajat. Jadi kalau sudutnya itu melebihi satu putaran, dua putaran, tiga putaran, kita menghitung sisanya saja. Oke, berarti kalau ada 750 itu yang paling mendekati adalah dua putaran kan ya. Maka fungsinya ditulis sin lagi ya. Sin lagi, satu putaran kan 360 derajat. Dikalikan dua putaran, ini menghasilkan 720 derajat, berarti kurang berapa supaya menjadi 750? Oh, kurang 30 derajat. Nah, maka lebur ini tinggal ngitung yang paling belakang. Oh, berarti sin 30 derajat. Sin 30 adalah setengah. Seperti itu.